Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Mizan Adli dengan NIM 2023 143676. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Baik, transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi nalar, rasa, dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun, berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan. Next, wahyu Allah yang terbentang dalam alam geografis dan sosial budaya Arab akan ditangkap oleh Nabi berkebangsaan Arab dan dibesarkan dalam tradisi intelektual Arab. Otomatis akan menjadi wahyu yang berbahasa Arab lengkap dengan kultur Arab pada masa wahyu difirmankan. Contohnya Al-Quran sangat dipengaruhi oleh kultur Arab Nabi Muhammad SAW karena ia diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berkebangsaan Arab. Namun seiring berjalannya waktu dan ruang, wahyu akan menyesuaikan dengan keadaan budaya pada suatu tempat dan waktu tertentu sehingga munculnya keberagaman corak pemahaman agama. Next, contoh implikasi corak keberagaman. Pada masa klasik, pembangunan Darul Islam dan Darul Harb Al-Kufr tentunya sangat tepat dan sesuai dengan kondisi saat dunia masih dipenuhi dengan konflik antara umat Islam dengan pemeluk-pemeluk agama lain di bagian dunia yang lain. Namun, di era globalisasi, ketika dunia menjadi semakin mengecil bagaikan sebuah desa kecil, ketika manusia semakin menyadari arti penting perdamaian, maka term Dar al-Islam dan Dar al-Harb al-Kufr sudah tidak sesuai lagi, seperti persatuan masyarakat Indonesia yang beragam keyakinan melawan penjajah. Next, hadis Nabi Muhammad SAW mengenai isbal yang dibenci Allah karena pada zaman Nabi, orang-orang sombong memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, berbeda dengan masyarakat sekarang yang menunjukkan kesombongannya dengan cara yang berbeda. Next, alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman terjadi karena dua hal dominan yang mempengaruhi sistem kehidupan dan sistem sosial masyarakat, yaitu dari budaya dan agama. Suatu ajaran agama harus menyesuaikan dengan budaya yang berlaku di suatu tempat agar diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang tinggi. Tentulah agama Islam sebagai agama yang asing di Indonesia harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia yang sangat dihormati dan dilestarikan sejak lama. Next, sejalan dengan waktu muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya kita mampu memosisikan diri terkait dengan hubungan agama dan budaya lokal? Hendaknya kita memosisikan keduanya secara proporsional. Jangan sampai kita hanya mengakui nilai agama sebagai satu-satunya konsep yang mengarahkan perilaku tanpa peduli pada nilai-nilai budaya lingkungan sekitar. Sebaliknya, jangan pula kita hanya berpaku pada budaya dan tradisi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari agama. Next, sumber-sumber mengenai pribumisasi Islam. Sumber historis. Istilah pribumisasi dalam Islam diperkenalkan oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai alternatif dalam upaya pencegahan praktik radikalisme agama. Penghargaan Gus Dur terhadap metaforsis Islam Nusantara yang menempatkan Islam secara kontekstual sebagai bagian dari proses budaya. Kalau boleh disadari, meskipun sedikit terlambat, tempo itu dapat ditempatkan sebagai cara pandang futuristik Gus Dur perihal Islam Indonesia ke depan agar tidak merangkap dalam radikalisme dan terorisme. Next, contoh akulturasi agama dan budaya yang dilakukan oleh Songo, yaitu wayang sebagai media dakwah. Setelah agama Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Jawa, wayang menjadi salah satu alat untuk menyebarkan agama. Wali Songo juga menggunakan wayang sebagai media dakwah, karena itulah kemudian muncul nama lakon dan cerita disesuaikan dengan agama Islam, seperti layang Kalimosodo yang mengajarkan kalimat syahadat, atau para tokoh punakawan yang merupakan penasihat Pandawa dan memberi misi agama Islam. Jika dibandingkan dengan cerita Pandawa dari India, maka tidak akan ditemukan lakon punakawan. Next, sumber sosiologi. Penduduk pribumi tampaknya tertarik dengan agama baru tersebut karena beberapa hal, antara lain prinsip egalitarian atau kesejarahan manusia pada suatu sisi dan corak sufistik yang mewarnai Islam yang dibawa oleh para dai imigran
tersebut pada sisi yang lain. Antara lain tersebut semakin bertambah ketika ajaran-ajaran moral tersebut telah disederhanakan dan diformulasikan dalam budaya lokal sedemikian rupa sehingga tampak sebagai nilai-nilai yang telah diakrabi bangsa Indonesia di kala itu. Ajaran tentang kesamaan derajat yang dibawa Islam tentu menarik kalangan pribumi, terutama di kalangan yang selama ini hidup dalam strata atau kasta rendah yang sering diobjek eksploitasi oleh kasta di atasnya. Pada sisi lain, corak Islam sofistik juga menarik perhatian penduduk pribumi karena adanya titik-titik persamaan dengan kepercayaan dan agama mereka. Islam sofistik yang syarat dengan ajaran moral dan kontemplatif tidak begitu asing bagi tradisi masyarakat setempat. Itulah sebabnya Islam bisa diterima secara damai oleh penduduk pribumi atau setidaknya bisa hidup berdampingan dengan agama lain selama berabad-abad. Next, teologis dan fisiologis. Secara teologis, tauhid bukan sekadar pengakuan dan persaksian bahwa tiada ilah selain Allah. Tapi pemaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekadar pengakuan atau eksistensinya yang tunggal. Jika kita tarik pemaknaan tauhid dalam ranah realitas ciptaan makhluk, maka tauhid berarti pengakuan akan realitas atas selain dia makhluknya. Hanya dia yang tunggal dan selain dia adalah plural. Secara filosofis, primusasi di Islam didasari oleh paradigma sofistik tentang substansi keberagaman. Dalam paradigma sofistik, agama memiliki dua wajah, aspek esoteris, aspek dalam, dan aspek eksoterik atau aspek luar. Next, kesimpulan. Yang pertama, nilai-nilai integrasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam budaya Indonesia. Mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam budaya lokal adalah salah satu cara. Ini melibatkan harmonisasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal, sehingga nilai-nilai agama dapat diterapkan secara lebih efektif dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, implementasi nilai-nilai ajaran Islam oleh warga Muslim. Itu membumikan Islam juga melibatkan praktik nyata oleh warga Muslim. Ini termasuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti beribadah, berakhlak baik, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Yang ketiga, pendidikan agama Islam untuk generasi penerus. Membangun pemahaman yang kuat tentang Islam pada generasi muda sangat penting. Dengan agama Islam ibu kota akan membantu membuka nilai agama dan memastikan keberlangsungan praktik keberagaman. Yang keempat, harmonisasi antara high tradition and low tradition. Islam memiliki dua dimensi, high tradition yang ajarannya bersifat mutlak dan terhadap dalam teks suci, dan low tradition ajarannya berinteraksi dengan realitas sosial. Membumingkan Islam berarti menggabungkan kedua dimensi ini dengan bijaksana. Yang kelima, konteks keindonesiaan. Dalam konteks Indonesia, Islam harus diartikulasikan dengan memberikan keberagaman masyarakat. Ini bukan dialog antara tradisi keberagaman dan budaya serta menghormati perbedaan. Yang keenam, peran ulama dan pemimpin agama. Ulama dan pemimpin agama memiliki peran kunci dalam membimbing Islam. Mereka dapat memberikan panduan dan memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.